Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin pada channel YouTube Bung Lutfi Official. Dan saat ini saya melakukan wawancara untuk yang kesekian kalinya dengan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Assalamualaikum Prof. Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof. Kiai Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, tidak bosan ya untuk menggali wawasan, menggali ilmu begitu kepada beliau, karena memang begitu luas wawasan, ilmu maupun pengalaman dari beliau ini, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, yang luar biasa dengan pengalaman yang sangat banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol ya, atau membahas terkait dengan pemimpin yang ideal begitu dalam perspektif Islam. Pemimpin leader atau kepemimpinan atau leadership begitu. Apakah itu yang terkait dengan negara misalnya ya. Kalau kita bicara negara, bisa kalau berbentuk republik ada presiden, kalau kerajaan ada raja atau khalifah atau emir begitu, atau amir. Kemudian kepala pemerintahan, tentu kalau sistemnya parlementer ada perdana menteri, karena pemimpin ini menentukan nasib orang banyak tentunya ya, rakyat yang dipimpin itu atau warganya begitu. Nah, kalau kita baca sejarah, Prof. Imam, itu beberapa pemimpin mungkin setelah Rasul ya, ada Khulafaur Rasyidin ya, ada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib begitu. Kemudian setelahnya ada Bani Umayyah, tentu yang sering orang bicarakan yaitu sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang luar biasa begitu, benar-benar zuhud begitu ya, dalam arti memikirkan rakyatnya, tidak hanya memikirkan diri sendiri, golongan ya, apalagi partainya begitu. Nah, mungkin ketika itu belum ada partai, Bro. Nah, baik, langsung saja kita akan bertanya kepada Prof. Imam, apakah pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam itu seperti apa? Terus untuk saat ini atau kemudian, apakah masih bisa muncul pemimpin-pemimpin katakanlah seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih, barangkali Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Monggo Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting sekali saya kira Mas Lutfi bicara tentang kepemimpinan, apalagi pada akhir-akhir ini ya. Dan lebih-lebih lagi kita setelah pemilu, kita baru saja memilih pemimpin ini. Ini penting sekali lah. Kalau Mas Lutfi menanyakan pemimpin ideal itu seperti apa ya, kalau umat Islam tentu ya Rasulullah itu dengan sifat-sifatnya, ialah sidik, ya, amanah, tabligh, dan fatona. Itu saya kira kalau bisa ditiru itu sudah luar biasa. Ya, persoalannya itu adalah mampu ya meniru itu. Tapi sebenarnya di dalam diri manusia itu sebagai turunan Muhammad sebagai cahaya Allah ya, maka sebetulnya sudah ada di dalam diri setiap orang itu. Pada diri setiap orang itu ada turunan sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Hanya problemnya itu adalah apakah seseorang itu mampu ya menumbuh kembangkan potensi yang ada pada dirinya itu. Saya kira kalau seseorang itu memang punya jiwa kepemimpinan, punya rasa kepedulian kepada orang lain, saya kira munculnya kepemimpinan seperti itu sangat mungkin di setiap komunitas masyarakat. Tidak berarti bahwa tidak akan ada, pasti ada itu pemimpin yang bisa menumbuhkan jiwa kerasulannya ada pada dirinya itu. Hanya memang pemimpin itu tidak cukup hanya berbekalkan ilmu ya, tapi juga harus ada keberanian,
mau menanggung risiko gitu. Pemimpin kan pejuang. Setiap pejuang itu kan harus berkorban. Berkorban itu kan risiko. Ada enggak pemimpin yang mau berjuang dan sekaligus berkorban? Nah, umumnya orang tidak mampu atau tidak bersedia seperti itu. Ketika memimpin lalu ingin mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang lalu kemudian kalau memimpin ingin mendapatkan sesuatu, apalagi yang bersifat material, ketenaran, berpengaruh, maka lalu jadi pemimpin yang transaksional. Pemimpin yang transaksional itu ya, kalau saya melakukan ini saya dapat apa? Kalau sudah seperti itu memang akan menjadi susah. Padahal yang dikehendaki adalah pemimpin itu harus mau berkorban sekaligus adalah juga berjuang. Itu saya kira Mas Lutfi. Saya meyakini sangat mungkin itu ada. Jadi pemimpin itu harus mau berkorban dan berjuang. Pemimpin itu berjuang. Berjuang bukan untuk dirinya tapi untuk rakyatnya. Semua. Iya. Dan mereka juga, seorang pemimpin juga tidak boleh lalu hanya memimpin sekelompok orang, satu komunitas tertentu, tapi tatkala dia menjadi pemimpin adalah pemimpin semuanya. Ya kan? Apalagi di Indonesia yang terdiri dari masyarakatnya plural kan? Plural, dari sisi agama, dari sisi etnis, dari suku, dari adat istiadat, dari sisi bahasa dan berbagai macam yang beraneka ragam ini. Iya. Ini harus diketahui dan disadari bahwa semua berharap agar kehidupannya itu memperoleh perhatian dari pemimpin. Nah itu. Jadi Prof Imam tadi menyampaikan masih bisa jadi muncul pemimpin yang ideal seperti zaman setelah Rasul. Tentu kalau bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sudah finish, Prof ya. Nah, mengapa saat ini pemimpin yang mau berkorban dan berjuang bisa dikatakan itu sangat jarang sekali? Rata-rata, mohon maaf, tapi tidak semua pemirsa, itu transaksional. Saya telah memberi apa begitu, biaya politik, kos politik yang sangat besar, setelah itu saya dapat apa? Apakah ini pemimpin seperti dulu itu tidak muncul karena memang sistem politiknya, Prof? Dalam arti memilih pemimpin sekarang harus melalui mekanisme yang benar-benar misalnya biayanya mahal, kemudian persaingan juga sangat sulit sekali, sehingga untuk berjuang untuk masyarakat itu kok rasa-rasanya jarang. Rata-rata pun karena sistem politik juga lebih mementingkan golongan, partai politiknya dia, begitu, Prof. Apakah karena sistem politiknya, Prof? Sehingga sulit begitu mendapatkan pemimpin yang ideal yang mungkin tadi disebutkan di awal itu, Prof? Saya kira masyarakat itu tergantung kepada para pemimpinnya. Sekarang ini misalnya sama lihat bahwa di mana-mana untuk menjadi pemimpin itu harus pakai transaksi, harus pakai bayar. Betul. Mengapa mereka terjadi begitu? Karena calon pemimpinnya itu dulu, calon pemimpinnya itu tidak punya apa-apa kecuali uang yang untuk membayarkan masyarakat itu. Sehingga lalu masyarakat terpengaruh oleh calon pemimpin. Kalau misalnya masyarakat itu tahu bahwa pemimpin itu akan mempedulikan kepada nasib kebanyakan orang, gitu kan? Tahu bahwa pemimpin itu seharusnya memang melindungi dan tidak boleh transaksional, maka sebetulnya bisa saja itu terjadi. Tapi karena calon pemimpin yang bersangkutan itu tidak percaya diri lalu kemudian menggunakan uang, maka yang terjadi adalah seperti ini. Rakyat tahu bahwa calon pemimpin yang perlu bisa dimintai uang lalu pun dimintai. Coba kalau misalnya rakyat tahu bahwa pemimpinnya enggak. Karena itu saya juga waktu pemilu yang akhir-akhir ini kan, anak saya kan nyalonkan 2024 ini. Dan dia kan hanya punya waktu 3 bulan. Iya. Waktu itu saya beritahu anak saya, beritahu silakan kamu mencalonkan jadi anggota DPR kan, DPR RI lewat PAN. Ya lewat PAN waktu itu. Prof. Lalu saya pesan jangan pakai apapun, ya kan? Jangan pakai uang. Betul. Jangan jadi pemimpin itu transaksional seperti itu, tukar menukar ya, memberi uang lalu kemudian dia memilih, tidak begitu. Aku tak bilang bangga, kamu hanya mendapatkan suara 2, tak bilang itu.
Iya. Kalau asalkan kamu daripada kamu misalnya mendapatkan suara banyak tapi lewat pakai uang, gitu kan. Iya. Dapat suara 2 siapa? Ya suara bapak dan suara ibu, 2 orang. Tapi kan itu tidak... lebih bangga saya daripada iya. kamu mendapatkan suara banyak tapi dari hasil memprovokasi orang. Walaupun akhirnya tidak terpilih, Prof. Akhirnya tidak terpilih tapi dapat suara banyak. Waktu hitungan 50% itu dia dapat 11.400 kan. Berarti masyarakat itu ada yang baik kan gitu. Oh iya, artinya tidak semua transaksional juga pemilih itu. Tidak semua. Anak saya dapat suara 11.400. Oh. Tapi setelah itu lalu saya tidak tahu kan ada apa namanya perhitungan yang ada sesuatu yang sebut masalah lalu dihentikan itu. Betul. Artinya apa? Artinya masih banyak masyarakat yang memilih calon pemimpin itu secara ikhlas, bukan atas dasar bayar berapa, tergantung yang bayar, tetapi juga ada idealisme di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi kan Prof Imam, kalau bicara soal sistem politik ini kan juga berpengaruh, Prof. Artinya mengharuskan orang ketika untuk jadi itu harus mengeluarkan kos atau biaya yang sangat mahal. Ketika tidak keluar itu rata-rata tidak terpilih. Ini yang salah masyarakatnya atau sistemnya ini, Prof, yang harus diperbaiki. Khususnya mohon maaf di Indonesia tidak hanya di legislatif misalnya DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, tapi dalam memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota juga demikian. Ini sistem politiknya atau karakter masyarakatnya, Prof? Saya kira memang karakter masyarakat terbawa oleh suasana sebetulnya. Dan itu harus dihentikan. Bagaimana caranya dihentikan bahwa pemimpin tidak boleh transaksi seperti itu sebab suasana rekrutmen pemimpin yang seperti itu akan mencelakakan semua pihak. Pemimpinnya juga akan masuk penjara kan itu. Walaupun nanti terpilih akhirnya masuk penjara kan. Jadi tersangka KPK. Coba saya lihat sekarang ini. Lalu yang dipimpin juga keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi karena pemimpinnya akan mencari itu infrastruktur rusak. Itu rusak semua sebenarnya. Barang jelek itu ya, barang tidak benar itu di dunia mesti membuat kerusakan. Pasti. Itu yang masyarakatnya apa sistemnya tadi, Prof? Menurut Prof yang harus dibenahi? Saya kira sistemnya bisa dibenahi. Tapi kalau masyarakatnya tidak mengikuti itu juga masih tetap saja. Maka kalau menurut saya percaya begini, bahwa sejak zaman Nabi Adam, lalu tumbuh ke zaman sampai akhirnya zaman kita sekarang. Orang sudah mengatakan sudah di akhir zaman. Betul. Penyimpangan masyarakat itu selalu ada. Nabi Adam dulu anaknya kan hanya hidup dengan istri dan anaknya. Betul. Padahal dunia kan masih dikuasai oleh keluarga Adam dan Hawa itu kan. Sedikit masih. Tapi kok sudah terjadi bunuh-membunuh. Qabil Habil. Apa artinya? Artinya memang kehidupan manusia itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau sampai tadi mengatakan apa masyarakatnya harus diperbaiki, masyarakatnya itu harus diperbaiki. Tapi yang diperbaiki apanya? Hatinya. Di dalam dada itulah ya, ada dua potensi mukmin, potensi kafir. Orang kalau nyebut misalnya mukmin dan kafir seolah-olah yang mukmin dirinya, orang lain kafir kan gitu kan? Iya. Padahal sebetulnya pada diri seseorang itu ada dua potensi kafir dan juga potensi mukmin. Sebentar, walaupun itu muslim. Jadi seperti misalnya sampean ini, jangan dikira di dalam diri sampean tidak ada sifat-sifat kekafiran. Kan dikatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah telah menciptakan kamu, di antara kamu ada kafir, ada mukmin sekaligus. Kekafiran itu apa sih? Kekafiran itu kan mengikuti hawa nafsu. Yang itu namanya tidak mau kelintasan, tidak mau kekurangan, kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah, itu kan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Betul. Tapi juga ada sifat-sifat yang saya katakan tadi, sidik, amanah, tablek. Nah, karena itu Gus Dur dulu pernah katakan kita ini terlalu peduli kepada kekafiran orang lain, tapi tidak peduli kepada kekafirannya diri sendiri. Padahal setiap orang potensial. Ada potensi itu.
Ada potensi kekafiran itu ada di tiap orang itu. Nah, maka sebetulnya kalau sampai nanyakan yang mana yang harus diperbaiki, yang diperbaiki adalah pada diri setiap orang. Makanya agama itu adalah kepada setiap orang. Betul. Dan yang bisa memperbaiki hati ini adalah agama. Agama yang bisa memperbaiki hati itu. Kalau dalam Islam lalu yang bisa memperbaiki itu adalah sholat. Iya. Sholat itulah yang bisa memperbaiki masyarakat. Yang lain tidak bisa. Tapi bukan sembarang sholat. Sholat apa? Sholat yang khusyuk. Lah sholat khusyuk itu apa? Sholat yang di Quran itu katakan alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Sholat yang ketika sholat mereka yakin ketemu Tuhan. Coba bayangkan, Mas Lutfi kalau sehari ketemu Tuhan 5 kali kan, apa berani melakukan kesalahan? Melakukan kesalahan itu karena Mas Lutfi ketika sholat pun tidak merasa ketemu Tuhan. Iya. Pertanyaannya bagaimana ketemu Tuhan? Bertemu itu kan ada dua aja. Kapan ketemu? Di mana bertemu? Kan gitu kan? Oh iya. Mas Lutfi mengatakan, aku ketemu Prof. Imam. Kan itu ditanya, kapan? Kapan? When? Setelah sholat asar, gitu kan? Hari Senin, kan gitu kan? Iya. Di mana? Di rumah, gitu kan? Iya. Kalau itu di mana Anda bisa jawab, kan nggak ketemu. Begitu juga ketemu Tuhan. Kapan ketemu Tuhan? Kapan kan? Waktu sholat asar, maghrib, isya, 5 waktu. 5 waktu. Lalu pertanyaan kedua apa? Di mana? Di mana ada tempat pertemuan dengan Tuhan? Iya. Di surat apa itu namanya? Al-Baqarah. Iya. Ayat 125 itu mengatakan watahidu mimma qomi Ibrahim mushola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Tempat sholat itu di makom Ibrahim itu. Pertanyaannya bagaimana kita bisa di makom Ibrahim? Jawabnya siapa yang sholat? Yang sholat itu kan ruhani. Ruhani itu agar mudah kan ingatan. Ingatannya harus ada di makom Ibrahim ini. Karena itulah maka di Baitullah tuh. Karena itulah semua penduduk bumi itu kalau sholat menghadap ke tempat ini. Rumah rohani. Iya. Rumah rohani. Hanya betapa sulitnya sholat yang ada di sini karena ketika kita ngomong Allahu Akbar kan mulai sholat pikirannya sudah kemana-mana, Bro. Nah, itu artinya ketika sholat tidak berada di makom Ibrahim, tidak ada di kiblat. Nah, orang yang berada di situ maka penyakit hatinya dicabut. Jadi wanaza nama fisudurihim min ghilin, aku cabut apa yang ada dalam dada itu, iri dengki takabur tamak. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Ya di Masjidil Haram itu di bawahnya ada sungai. Karena itu diambil berapa saja airnya tidak akan pernah habis. Jadi walaupun agama yang bisa jauh, agama yang bisa itulah memperbaiki hati. Kalau orang lalu sudah hatinya sudah bagus ya, penyakit hatinya sudah dicabut, maka mau bayar itu sudah tidak mau lagi. Bahkan akan menghasilkan pemimpin yang bagus. Kemudian yang milih pun tadi juga produknya pemimpin yang bagus. Kalau agama tapi begini Prof, untuk sholat khusyuk itu mohon maaf, ya rata-rata kita itu pikirannya masih dunia itu ketika sholat. Disitulah sholat khusyuk itu lalu tidak ada. Padahal kan ya ini wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Khosiin apa? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Ketemu Tuhan. Kalau Mas Lutfi sehari-hari ketemu Tuhan 5 kali, apa berani melakukan kesalahan? Tidak berani. Ya tidak berani. Tapi karena jauh merasa tidak diawasi oleh Tuhan, tidak tahu Tuhan, maka apa saja dilakukan asalkan menguntungkan. CCTV aja sudah takut dengan CCTV itu. Sudah takut. Iya. Jadi lebih takut CCTV daripada takut. Prof, tadi kembali ke pemimpin, Prof. Memang ini penting sekali ya. Kalau dulu mungkin belum ada sistem pemilihan seperti sekarang. Ketika zaman Rasul kan ada sistem yang misalnya musyawarah, kemudian sistem monarki ya ketika bicara Daulah Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, kemudian Safawi, Persia, Mongol, India, Fatimiyah dan seterusnya. Sampai kemudian di Indonesia juga Kerajaan Samudra Pasai, Demak kalau kita bicara ke kesultanan begitu. Nah, itu kan tidak melalui pemilihan. Lah sekarang setelah muncul sistem demokrasi, Bro, dalam era modern seperti sekarang ini, sehingga tumbuh subur tadi budaya transaksional, Bro.
Sehingga pemimpin yang dihasilkan pun kemudian juga tidak seideal sesungguhnya seperti pemimpin-pemimpin pada masa dahulu. Walaupun Prof tadi tetap optimis akan muncul di kemudian hari. Kemudian kunci terkait tadi yang Prof sampaikan bagaimana hati tadi. Jadi karakter masyarakat. Nah sesungguhnya kalau kita bicara konteks Indonesia Prof, kira-kira tahun berapa terus butuh waktu berapa lama muncul pemimpin yang ideal dengan karakter masyarakat yang Prof sampaikan tadi, benar-benar dia itu takut begitu kepada Tuhan karena 5 waktu khususnya yang beragama Islam itu ketemu, itu gimana Prof? Memang sepertinya sulit dibayangkan untuk di Indonesia. Tapi sebenarnya orang itu kan suka dengan belajar dari pengalamannya. Kalau tatkala memimpin, mencari pemimpin dengan cara-cara seperti ini, ternyata juga melahirkan kerusakan. Masyarakat nanti otomatis akan mencari cara. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti berita-berita di televisi, di medsos itu kan sudah ada di internet, kan sudah mulai ada kepala-kepala desa yang ketika disuruh memajukan lagi tidak mau sampai nangis. Kenapa? Karena rakyatnya sudah percaya kepada orang itu, karena itu harus memilih kami. Saya menemukan beberapa kali, tapi saya tidak mencatat itu. Sudah mulai banyak kepala-kepala desa yang dia sendiri tidak mau tidak mau nyalon, tidak tapi dipaksa untuk oleh masyarakat. Kalau tidak salah di Malang Selatan itu ada masyarakat mendukung semua agar kamu mencalonkan diri. Artinya ini pemimpin yang baik di mata masyarakat. Pemimpin yang baik di masyarakat. Nanti kalau yang seperti ini tumbuh di mana-mana tumbuh, maka akan melahirkan kesadaran. Bahkan itu kalau misalnya pemimpin itu tanpa mengeluarkan sepeser uang pun karena dikehendaki masyarakat bisa jadi. Bisa jadi. Saya lihat misalnya di Kepanjen sebelah barat itu ada seorang. Ini sudah mulai ada. Sudah mulai ada seperti itu. Sudah mulai ada. Seperti itu. Ini kepala desa. Itu kepala desa. Kapan presiden bisa begini? Nanti kalau itu menjadi gejala yang terjadi di mana-mana, orang kalau sadar bahwa nanti kalau memimpin gubernur juga bupati, wali kota, lalu kepala desa seperti ini, orang kan belajar dari pengalaman. Jadi akhirnya nanti orang walaupun punya uang banyak pun percuma. Karena karakter masyarakatnya sudah begitu. Sudah berusaha tahu bahwa dengan uang nanti dia akan celaka sendiri kan. Betul. Yang kena KPK terus tidak ada pembangunan, infrastruktur jalan juga rusak semua. Ya seperti misalnya tidak usah jauh-jauh. Saya kan pernah memimpin UIN Malang itu kan. Kan biasanya kan 4 tahun 1 periode. Betul. Saya berapa tahun kan 16 tahun. Berarti kan 4 periode. Iya. Waktu itu kan juga tidak ada orang memprotes-protes saya. Tapi kenapa? Nama kampusnya berubah-ubah kok. Artinya tidak mungkin setelah perubahan nama itu dihitung 1 periode lagi panjenengan. Waktu itu kan bareng. Ya berubah-berubah dari nama. Setain Malang, UIS, kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang berubah-ubah nama itu kan tidak hanya Malang ya. Iya. Jogja kan juga begitu. Oh, Jogja berubah. Ya, Makassar kan juga begitu. UIN Jogja itu aja. Dulu kan dia Jogja itu. Lalu menjadi UIN. Oh iya. Lalu barengan sama saya itu kan Makassar. IAIN UIN Makassar. Alauddin. Ya. Kenapa itu tidak boleh kan gitu kan? Oh gitu. Tidak boleh. Mereka setelah 2 periode walaupun namanya beda tidak boleh. Saya dibolehkan oleh Pak Menteri karena pertimbangan waktu itu saya banyak dimauin oleh warga kampus. Berarti jenengan host Prof, tidak bisa disamakan dengan yang lain itu. Prof Imam khusus ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menjadi 4 periode itu gara-gara namanya berubah-ubah itu kan. Iya. Tetapi teman-teman yang namanya berubah-ubah juga tetap tidak boleh kalau sudah 2 periode. Tapi memang begini Prof, kalau melihat pengalaman panjenengan orang kan tentu melihat output, kemudian juga hasil, capaian. Artinya memang orang menginginkan gitu Prof. Bukan semata-mata misalnya karena sekarang kan pemimpin yang ingin. Kemudian rakyatnya dalam tanda petik dipaksa dengan dikasih uang apa-apa supaya dia bisa jadi lagi, Prof. Lebih dari itu coba masyarakat Jawa Timur itu masyarakat NU. Rata-rata begitu, ya. Biasanya. Walaupun tidak semua. Biasanya masyarakat NU itu kan kepingin pemimpinnya NU kan itu kan. Iya, eksklusif. Yang Muhammadiyah kepingin pemimpinnya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Partai juga begitu, Prof. Ingin kadernya. Saya itu kan 20 tahun ikut memimpin UMM. Oh iya. Saya pernah menjadi wakil dekan, menjadi dekan FISIP, menjadi wakil rektor 1 13 tahun. Zaman Prof. Semuanya 20 tahun.
kok lalu saya juga diharapkan untuk memimpin Stein yang kecil itu. Nah, padahal di Stein itu dulu kebanyakan orangnya adalah orang-orang NU. Betul, Stein yang sekarang UIN. Setelah saya tidak menjadi rektor UIN, saya diajak oleh Prof. Tolka Hasan untuk menjadi pembina di Unisma. Pembina yayasan. Pembina yayasan. Itu perguruan tinggi milik NU. Siapa yang tidak tahu bahwa saya sebelumnya Muhammadiyah? Iya. Kok Profesor Tolka Hasan mengajak saya bukan hanya menjadi staf, tapi menjadi anggota Badan Pembina Yayasan. Satu lagi di Tebuireng. Ketua Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Unhas. Diajak oleh Gus Salahuddin Wakil. Tempatnya pendiri NU. Prof, ngapunten Prof, kalau Prof Imam tidak bisa dicontoh Prof. Artinya pemirsa, tadi kampus lain boleh tidak boleh ya lebih dari 2 periode Prof ya. Prof Imam boleh. Kemudian pernah di kampus Muhammadiyah, kemudian diminta di kampus NU. Kalau untuk ini kayaknya nggak bisa ditiru Prof. Ini mohon maaf. Jadi khusus saya kira ya, pengalaman jenengan ini unik memang terkait dengan hal ini. Jadi closingnya gimana Prof? Supaya ke depan ini kita ini bangsa Indonesia, kan kita ingin pemimpin yang ideal, kan rakyatnya ingin menjadi baik. Wilayah yang dipimpin juga kalau di Al-Quran disebut baltadun thayyibatun warabun ghafur Prof. Artinya pemimpin ini benar-benar orang yang memang basirohnya itu tadi Prof sampaikan, dia berkorban, berjuang, kemudian ada nilai-nilai ilahiyah di sana. Tapi kalau sudah transaksional kan nilai ilahiyah itu apa bisa itu Prof dengan sistem politik yang seperti sekarang ini? Mereka itu memilih yang bayar itu karena tidak tahu sebetulnya. Oh gitu. Alternatif orang yang sekalipun tidak bayar, gitu kan? Ya. Tapi dia melakukan peran-peran kepemimpinan yang bisa adil, yang bisa jujur. Kalau mereka rakyat itu tahu bahwa seseorang itu ya bisa adil, bisa jujur, bisa menyelesaikan masalah, akan dia belokkan ke yang bayar betapapun saya kira tidak akan bisa. Hanya problemnya memang belum diketahui orang yang seperti ini, yang ideal seperti ini. Nanti kalau ketahuan ada orang ideal, pasti orang ideal itu akan menang. Apalagi Prof tadi sampaikan ada tren sudah ya, beberapa kepala desa itu yang sudah nggak mau menjabat masih terus dipaksa oleh rakyatnya karena sangat baik ini pemimpin. Nah, tapi dengan sistem politik yang seperti ini mungkin Prof ya, di Indonesia ini presiden, gubernur, bupati, wali kota bisa seperti kepala desa tadi itu. Saya suatu saatnya nanti akan karakter masyarakat sudah sadar betul, tahu pemimpin yang baik mana yang nggak baik begitu calon pemimpin itu. Suatu saat nanti akan tumbuh seperti itu sebetulnya nanti. Entah kapan itu tidak kita bisa prediksi, tapi kalau itu sudah dikehendaki oleh Allah, iya, kita harus yakin itu. Dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka hal sedemikian itu sebenarnya sesuatu yang mudah itu kan. Tapi jangan Imam Mahdi Prof ya, nanti kiamat sudah dekat kalau pemimpin itu seperti Imam Mahdi. Nah ini masih ada waktu beberapa menit Prof Imam. Kalau untuk apa itu namanya, tadi kan pemimpin itu Allah yang menghendaki Prof ya. Kita harus yakin akan hal itu. Kalau yang di Al-Quran disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur, sepengetahuan Prof Imam, itu sesungguhnya negeri yang bagaimana Prof? Artinya apa seperti tadi pemimpinnya yang memang disayang rakyat, kemudian pemimpinnya juga sayang kepada rakyat, atau wilayahnya yang benar-benar diberkahi, itu dalam pandangan Prof Imam itu seperti apa? Terus Indonesia ini untuk menuju ke arah sana apa ide gagasan Prof Imam? Sebetulnya Indonesia itu secara secara konsep itu sudah bagus sekali ya. Oh gitu. Indonesia itu punya namanya Pancasila ya. Pancasila itu sudah ada Undang-Undang Dasar 45. Lalu sudah NKRI ya. Masyarakatnya beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebetulnya sudah modal yang luar biasa. Dan lalu juga orang-orang Indonesia itu juga dikenal ya, orang Timur kan punya rasa yang tajam ya. Ya, rasanya lebih tajam, jadi cocok untuk agama ini kan seperti itu kan. Ini sebetulnya bisa nanti suatu saat itu akan memunculkan pemimpin yang bisa bangun. Nah, saya seringkali mengatakan bahwa kita ini sudah punya sifat sebetulnya, tapi belum menggunakan sifat itu. Kita sudah punya sifat-sifat yang bagus.
tapi sifat bagus itu belum digunakan. Sifat apa itu, Prof? Kita misalnya tadi katakan yang paling gampang ya, keturunan sebagai cahaya Allah, Muhammad itu kan. Iya. Maka kita punya sifat sidik, iya. punya amanah, punya tabligh, punya patonah pada diri ini. Sifat wajib Rasul itu. Ya. Sifat wajib Rasul itu karena kita ini keturunan, karena kita itu turunan Muhammad kan itu kan. Maka sifat-sifat itu juga menurun. Iya. Maka saya sebut bedakan antara keturunan sama turunan. Oh. Kalau keturunan itu kita keturunan Adam. Tapi kalau turunan kita punya turunan sifat mulia. Nah, sifat-sifat yang mulia itu seharusnya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sehingga sifat kita itu sidik, amanah, tabligh, patonah. Kita punya baju, tapi kan belum tentu menggunakan baju. Nah, kita punya celana, belum tentu kita menggunakan celana. Betul. Kita punya sifat, sayangnya sifat itu belum kita gunakan. Kita punya Pancasila, tetapi belum tentu Pancasila itu kita gunakan. Menarik. Gitu kan? Kita punya Pancasila, tapi problem kita itu kan problem menggunakan Pancasila itu. Oh iya. Yang bertuhan, ya kan, berkemanusiaan, bersatu, ya kan, bermusyawarah, berkeadilan kan punya. Tapi ini belum kita gunakan. Mengapa itu? Nah, di sini inilah petugasnya pemimpin sebetulnya. Bagaimana menjadikan sifat-sifat Pancasila itu digunakan oleh warga negara untuk bersifat Pancasila. Iya. Gitu kan? Okay. Punya sifat Pancasila untuk bersifat Pancasila. Iya. Kita menggunakan sifat-sifat agama ini, yang sidik, amanah, tabligh, patonah, menggunakan sifat itu. Kalau sifat-sifat ini bisa kita kembangkan, kita gunakan, itu bagus sekali. Seperti misalnya Pak Jokowi pada periode yang pertama itu kan, ada revolusi mental. Nah, tetapi kan waktu itu mestinya kan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan kan itu merumuskan itu bagaimana implementasi revolusi mental itu. Sayangnya itu hanya dipidatokan lalu tidak dirumuskan secara tepat dan juga tidak diimplementasikan. Akhirnya hilang. Akhirnya menjadi hilang. Yang disalahkan Pak Jokowi lagi, padahal mestinya yang disalahkan itu bukan ada Pak Jokowi, Pak. Tingkat implementatif itu ya tingkat semua. Itu yang ada di itu Pak. Bangsa Indonesia itu kan indah sekali. Bangsa Indonesia itu yang majemuk kayak begini kan. Ada orang Aceh, ada orang Jambi, ada orang Lampung, ada orang Jakarta, ada orang Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, Lombok. Coba dengan seperti ini jangan dipaksakan. Mereka yang berbeda-beda itu, perbedaan itu harus dipertahankan. Tapi lalu harus dipertahankan untuk menggunakan sifat yang terbaik. Jadi orang Madura jangan dipaksa untuk menjadi Ambon. Orang Ambon jangan dipaksa menjadi Bali. Orang Bali biar jadi Bali aja, tapi Bali yang berkualitas. Orang Madura, iya Suratullah. Orang Madura jangan disuruh menjadi orang Aceh. Atau orang Madura dijadikan orang Sunda. Orang Sunda ya orang Sunda, orang Madura juga orang Madura. Nah, orang Kalimantan ya orang Kalimantan, orang NTT orang NTT. Kan lalu menjadi indah, plural. Yang Islam ya juga Islam yang baik, yang Kristen yang baik, yang Hindu yang baik, yang Buddha yang baik. Prof, jarang ya negara seperti kita ini. Jarang, jadi tidak perlu bermusuhan. Mereka diajak berkompetisi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang nanti akan memilih mana sih yang terbaik. Bukan hanya dari sisi simbol-simbolnya, tetapi dari sisi substansi, dari esensi. Dari sisi apa yang ada di dalam ini, ini sebetulnya luar biasa dan itulah tugasnya pemimpin menurut saya. Prof, sebagai penutup tadi menarik yang disampaikan Prof, ada keturunan itu secara biologis, kita keturunan Nabi Adam. Tapi turunan itu secara sifat. Artinya mungkin ruhani atau apa itu Nabi Muhammad sebagai cahaya Allah. Dan Indonesia sudah ideal menurut Prof. Sudah bagus. Artinya ada Pancasila. Secara konseptual sudah bagus. Secara konsep ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terkait Pancasila sendiri Prof, ini kan tentu banyak penafsiran. Pada masa Bung Karno demikian, pada masa Pak Harto demikian, pada masa reformasi demikian. Nah, mungkin sebagai penutup, sebenarnya menurut Prof itu seideal-ideal Pancasila itu sebenarnya
bagaimana itu Prof supaya memang benar-benar Indonesia itu menjadi negara yang bagus, menjadi negara yang makmur? Apakah selama ini Prof sudah melihat Pancasila ini dilaksanakan secara baik oleh negara ini? Atau hanya retorika atau mata pelajaran begitu Prof, mata kuliah begitu? Jadi begini, jadi kita ini memang tidak boleh ya sesuatu itu kita gunakan untuk kepentingan masing-masing. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara agama ya untuk agama, jangan agama untuk kepentingan politik. Kalau kita bicara Pancasila ya Pancasila, jangan lalu kita bicara Pancasila untuk mempengaruhi orang lain. Kepentingan-kepentingan inilah sebetulnya yang mengganggu gitu kan, kehidupan kita ini. Sehingga kalau kita itu lalu lurus ya, kita kan disuruh untuk ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus itu. Maka ya jangan dicampurin itu. Kalau kita ibadah ke masjid ya memang kita itu ingin berkomunikasi ya kepada Allah dan Rasul kan begitu. Bukan karena mau nyalon, Prof ya. Nyalon. Nah, karena itu maka yang dipentingkan kalau di dalam agama itu kan niat. Niat itu kalau yang memurnikan. Niat itu gitu loh. Jadi dalam perbuatan kita itu ada perbuatan hati, ada perbuatan mulut, lisan, ada perbuatan tubuh, fi'li, ada qalbi, ada qauli itu lisan, ada fi'li, ada perbuatan. Ketiganya itu harus disatukan. Jangan sampai antara yang di hati berbeda dengan yang diucapkan. Yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan. Kita harus satukan 3 kekuatan itu. Antara yang diomong, antara yang ada di hati, ada yang ada di mulut, di lisan, atau yang di perbuatan. Seringkali kita ini jangankan menyatukan banyak orang, menyatukan kekuatannya ada pada diri sendiri aja gagal. Dan dimulai dari situlah sebenarnya kegagalan kita itu. Baik, Prof Imam, ini dialog ini tentu pemirsa menarik ya, tetapi karena dibatasi oleh waktu Prof Imam, ini sudah luar biasa. Semoga memberikan ilmu, wawasan, pencerahan kepada pemirsa bahwa kita harus optimis. Ke depan kita masih akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang ideal seperti setelah Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kalau bicara Nabi Muhammad itu tipe yang memang sangat ideal Prof ya. Dan Indonesia menurut beliau tadi Profesor Imam Suprayogo merupakan konsepnya ini sudah sangat bagus, sudah sangat ideal. Tinggal penerapannya begitu Prof ya. Problem implementatif artinya melaksanakan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.